ada di belakang sana ya. Saya ada di antara mereka. Mereka bernyanyi. Oke, jadi Hong Kong protes atau protes masyarakat Hong Kong dilanjutkan kembali di periode yang ketiga di tanggal 16 Juni 2019, dan ini untuk yang ketiga kalinya mereka turun ke jalan untuk menolak rancangan undang-undang tentang ekstradisi. Jadi karena si gubernur masih menganggap perlu dibincangkan lagi, perlu dipertimbangkan lagi untuk memutuskan apakah undang-undang itu akan segera disahkan, tetapi masa sudah tidak sabar lagi untuk turun ke jalan. Jadi mereka tetap menolak rancangan undang-undang, tetapi sang gubernur masih berpikir lagi dan menunda untuk memberikan sebuah keputusan. Tapi pada prinsipnya masyarakat banyak yang tidak menyetujui atas dasar pemikiran mereka. Saya melaporkan dari lapangan, dari Victoria Park, jumlah yang begitu luar biasa massa ya. Mereka kompak dan memenuhi jalan. Yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semuanya dalam video ini adalah kiri dan kanannya itu hampir pertokoan aktif ya, pertokoan padat aktif, tetapi sekali lagi massa itu tidak fokus pada kiri kanan toko dan tidak menjarah. Jadi mereka fokusnya ke gedung legislatif karena masalah mereka hanyalah rancangan undang-undang yang akan disahkan. Masalahnya bukan ekonomi, makanya bukan yang lain-lain. Jadi semuanya teratur, tertib, dan jalan satu sama lain beriringan, bersorak-sorai sambil memberikan kata-kata bahwa gubernur harus bijak, harus membela rakyat, dan seperti itulah intinya kalau diterjemahkan ke bahasanya kita. Jadi disinilah yang mungkin bisa kita lihat keperbedaan antara demonstrasi di berbagai wilayah negara. Ini hampir semuanya tidak terjadi kerusakan pada toko-toko atau properti pribadi ya, pada kiri kanannya. Padahal sebenarnya itu kiri kanan sudah pasti dan sudah jelas orang jualan apa semuanya. Itu macam-macam, ada yang baju, ada yang makanan, ada yang minuman. Justru mungkin mereka malah diuntungkan ketika banyak pendemo, otomatis kan haus makan ke restoran, dan itu luar biasa karena mereka memang fokus kepada urusan rancangan undang-undang, dan tujuan mereka adalah Legislative Council atau lembaga legislatif yang berposisi di Admiralty. Ini dari sisi Kaus BB ya, dari Kaus BB dan Wancai. Dan nanti saya akan juga mengulas laporan dari sisi yang sebaliknya, dari sentral. Dan ini mereka semua berbondong-bondong menuju arak-arakan. Dan apabila kemarin juga telah terjadi meninggal dunia, jadi mereka kompak menggunakan kaos hitam berlabel pita warna putih. Ada satu orang yang masang spanduk tapi ternyata gagal dan dia meninggal dunia. Jadi inilah laporan dari sisi Kaus BB dan Wancai. Oke, ini dari sisi sebaliknya dari arah sentral ya, yang menuju gedung legislatif. Oke, ada di belakang sana ya, di belakang sana nanti akan menuju ke sana ya. Karena di situ legislatifnya, posisinya ada di sana. Oke, check it out. Yes, itu masa sudah berkumpul di depan pintu legislatif, dan bahkan ada yang juga sudah memasang tenda istimewa. Jadi para muda sudah akan siap-siap, dan tuh pemandangan mereka berjumlah banyak dan rata-rata mereka masih muda. Dan juga ini mereka berteriak-teriak menghina pengamanan yang ada di dalam, Pak polisinya. Dia mengatakan kata-kata yang tidak berkenan. Oke. Dan ini jumlah tepat
di belakang gedung legislatif ya, masih banyak mereka berkumpul di hari Minggu malam. Itu ada juga terlihat 4 orang P3K pertolongan, dan ini kalau mungkin ditaksir jumlahnya ada hampir 3-4 ribuan orang ada di belakang sana. Dan di jalan ini pintu yang sisi sebelah belakang kalau kita perhatikan di hardcore, nah itu mereka berteriak-teriak di pintu gerbang, dan di dalam juga ada polisinya begitu banyak sekali, dan mereka mengeluarkan kata-kata yang mungkin tidak pantas ya. Nah, mereka berteriak-teriak sebagai bentuk kekecewaan. Nah, ini dari sisi yang sebelah sampingnya lagi, mereka juga berkumpul dan bergerombol bagaimana bisa masuk untuk berada di posisi yang dalam, mereka standby di situ, dan tidak ada banyak polisi yang berjaga di luar karena mengurangi bentrokan. Karena pertemuan kemarinnya dengan polisi, mereka berkonsistensi untuk tidak merusak. Jadi mereka tidak akan mulai merusak ketika polisi tidak menembakkan gas air mata. Jadi konsekuen, jadi mereka memang tidak rusak. Buktinya apa? Di depan-depan ini ada tanaman atau rumput, walaupun berdesak-desakan mereka jumlahnya, tapi tanaman sama rumput masih baik-baik saja, malah saya yang injek-injek. Jadi lucu banget ya itu. Dan saya ada di mereka. Oke, saya ada di antara mereka. Tadi sempat ke tengah. Oke. Dan istimewa, mereka masih belum menyerah untuk tetap berstandby, padahal sudah dipastikan waktu itu saya melaporkan ini sudah mulai menginjak jam 12 malam. Jadi sudah menjelang hari esoknya lagi tanggal 17. Jadi istimewa, semuanya luar biasa. Bahkan pada saat polisi kelihatan keluar, langsung kata-kata yang tidak sesuai sudah dikeluarkan sama mereka dan menantang. Begitu ceritanya, saudara. Oke, di belakang ini adalah gedung legislatif ya, yang menjadi sasaran dan tujuan mereka untuk melakukan aksi demo. Jadi ada berbagai pintu sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah tengah, dan ini gedungnya melingkari. Oke. Jadi masa masih berkonsentrasi, terutama anak-anak muda masih berkonsentrasi di sini. Jadi luar biasa, semangat. Oke, ini dia gedung legislatifnya ya, yang menjadi tempat sasaran, tapi tidak terlalu dijaga ketat, hanya posisi di dalam aja, mungkin hanya mengurangi bentrokan. Yes, di bagian ini adalah sesuatu yang dipertontonkan istimewa ya. Di sini adalah menyanyi, melakukan pujian. Kalau saya dengarkan kata-katanya adalah say haleluya. Jadi puji Tuhan, katakan puji Tuhan. Kalau di negara kita ya takbir pastinya seperti itu. Dan mereka dari sisi yang sebaliknya, jadi dia ingin proses ini tetap damai dan tetap menyebut nama Sang Maha Pencipta. Sekali lagi, kalau di tempat kita takbir Allahu Akbar. Oke, bisa kita simak keseruan mereka. Oke, mereka bernyanyi ya. Kalau di tempat kita mereka berseru, seruannya beda. Nah, saya ada di bagiannya. Oke, yang menarik adalah di bagian yang terakhir ini. Coba semuanya perhatikan dan renungkan. Jadi di sini ada keperbedaan. Oke? Perhatikan videonya sampai habis. Dan sekali lagi terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.